sayang si bulu roma. Kalaulah goyang sayang mata dijaga. Pandang-pandang sayang wajah merona. Kulirik-lirik sayang jauh di sana. Kulirik-lirik sayang jauh di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Pertama sekali rasa puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari menuju siang ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian tak lupanya kita berselawat kepada junjungan Allah yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaatnya, terutama nanti di yaumul mahsyar, di akhirat. Karena tidak ada satupun syafaat yang kita harapkan yang akan kita peroleh selain syafaat dari beliau. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terutama pada Ibu Yusmani selaku guru senior di sini, sebagai contoh tauladan dari kita semua, apa yang tampil katanya, kapulang tampil Bapak Ibu. Bapak tampil kadang di tanah padang, dahulu bapak sanda, dahulu kuat melindungi awak dari kepanean. Begitu juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yani dan terkhusus kepada rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu guru yang telah mau meluangkan waktunya dalam kegiatan saya pada hari ini. Adapun kegiatan saya pada hari ini, yaitu kemarin kami sudah melaksanakan modul 1 dalam kuliah KGP. Calon guru bergerak sudah selesai sampai modul 1.4. Untuk itu, dari pengalaman kami selama mengikuti kuliah tersebut secara daring, kami diperintahkan untuk berbagi pemahaman konsep dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini kemarin yang sudah kita bicarakan ketika merumuskan visi dan misi di sekolah kita yang didampingi oleh PP saya sendiri. Masih semangat Bapak Ibu? Kalau masih semangat, saya nanti mengatakan SDM 004 Sumber Besar. Jadi saya minta jawabannya pakar, karena budaya kita sendiri kan pakar. Jadi dengan semangat kalau saya ucapkan SDM 004, kita jawab semua dengan pakar. SDM 004 Sumber Besar? Pakar. Kurang semangat Bapak Ibu. Ini karena cuacanya agak sedikit mendung, saya mohon izin saya ulangi sekali lagi. SDM 004 Sumber Besar? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan paksa yang kita masukkan itu yaitu itu bagus, mantap. Kalau bahasa itu doa kita bersama. Karena doa itu merupakan senjata utama bagi kita umat Islam, yaitu doa. Apapun yang kita lakukan, kalau kita menggunakan senjata utama yaitu doa, semua akan bisa kita atasi. Lanjut Bapak Ibu, di sini yang ingin saya sampaikan itu penyebaran dari pemahaman selama melakukan kuliah dari modul 1
Slide PPT yang saya buatkan, saya ingin menyampaikan inti dari konsep yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu segitiga restitusi, bagaimana yang ditanyakan oleh Bapak Rino waktu PI 2 kemarin, bagaimana kebutuhan dasar manusia, kemudian bagaimana cara kita memberikan hukuman motivasi kepada peserta didik. Perubahan paradigma belajar. Nah, dulu kalau saya boleh bertanya kepada Ibu Yus, Bu, bertanya Bu, kalau dulu gurunya belajar itu bagaimana kira-kira? Cara guru itu mengajarkan muridnya kalau dulu. Mungkin boleh. Kalau semasa sebelum kurikulum guru itu selalu memaksakan anak, walaupun anak itu tidak bisa melakukan matematika dan tetapi anak itu dipaksa, dan kemudian guru tidak berubah. Nah, kalau sekarang bukan menurut kehendak guru, tapi menurut kehendak disiapkan kepada anak apa yang mau kita awasi, tetapi kita memberikan bimbingan. Kemudian anak itu tidak boleh dipaksa untuk melakukan apa yang kita berikan pembelajaran dan itu harus happy belajar, dan kita harus senang, tidak merasa terpaksa, tidak merasa jiwa itu terpaksa dengan apa yang kita berikan terhadap murid tadi. Itulah pilihan. Ya, terima kasih. Kita ucapkan kepada Ibu Yusmarni, benar-benar dari apa yang disampaikannya tadi, bahasanya kalau dulu itu gurunya sering paksa ya, berarti apa yang dilakukan siswa itu sesuai dengan apa yang diinginkan gurunya. Nah, inilah yang menjadi fokus utama dari pendidikan kurikulum merdeka yang menurut filsafat dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu tidak boleh berpusat hanya kepada guru saja, melainkan pendidikan sekarang harus berpusat berpihak kepada peserta didik. Ini ada seorang tokoh menurut Dr. William Glasser, perubahan paradigma belajar itu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita itu sering mengontrol murid. Murid itu apa yang kita inginkan harus begitu. Itu yang apa? Memaksa murid untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ya Bu ya? Ya Pak? Nah, kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan terkontrol ini mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu saja. Dia itu misalnya murid itu berbuat baik, kita kasih dia penghargaan. Kamu hebat, kalau kamu begini. Pokoknya kita sering memberikan penghargaan, memberikan sanjungan. Nah, jadi ilusi bahwa semua perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Misalnya ada murid kita terlambat, terus kita akan seperti ini. Misalnya namanya siapa ya, Budi lah. Budi, kenapa kamu terlambat? Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Apa kamu tidak kasihan sama bapak? Karena bapak sekarang, ibu sekarang sebagai guru piket. Jadi
bahasa kita seperti itu, walaupun dengan nada yang lemah lembut, tapi bahasa yang kita lakukan itu yaitu bahasa bahwa kita membuat murid kita itu merasa bersalah. Itu maksudnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kita kalau guru itu kan memaksakan muridnya harus disiplin, muridnya harus datang tepat waktu, masuknya harus tepat waktu, pulangnya tepat waktu. Kita memaksa. Padahal kata guru PP kemarin waktu kegiatan visi itu, murid itu setiap orang itu melakukan suatu kesalahan pasti ada alasan. Contohnya dia datang lambat, pasti ada alasan. Contohnya kita datang lambat, pasti ada alasannya kan Bu. Nah jadi itu kita tidak bisa memaksakan hak kita untuk orang lain. Apa yang kita inginkan orang lain itu harus seperti kita, itu tidak bisa. Kemudian ini paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Stimulus respon vs teori kontrol. Nah, ini aja Bu. Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon ini realitas kebutuhan kita sama. Maksudnya di sini kita menganggap bahwasanya kita yang ada di sekolah ini kebutuhan kita sama. Sama-sama ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dihargai. Nah, kalau kita sama peserta didik kita masuk di kelas itu kita anggap peserta didik kita itu semuanya kebutuhannya sama. Padahal dalam teori kontrol realitasnya kebutuhan kita berbeda. Ada anak itu kebutuhannya perlu kasih sayang, ada anak itu kebutuhannya perlu dia kebebasan. Nah, jadi stimulus respon ini berlawanan dengan teori kontrol. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau stimulus respon, semua kita melihat kita ini sama. Padahal di teori kontrolnya, semua kita itu memiliki gambaran yang berbeda. Kalau saya tanya, Ibu Juk misalnya, Ibu Juk mana suka warna merah dari warna hitam? Mungkin Ibu Juk menjawab warna merah. Tetapi kalau saya tanyakan kepada Ibu Yun atau Ibu Yus atau Bu Ike atau Pak Dino, gambaran yang dia ada di diri dia itu berbeda. Dia tidak suka warna merah, tapi dia sukanya warna putih. Jadi lawan itu stimulusnya semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah ini yang sulitnya. Kalau kita merubah orang itu sama dengan kita. Kalau bagus kata kita, orang itu harus bagus juga. Nah, padahal di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Nah, maksudnya di sini kita harus memahami bahwasanya pandangan kita itu tidak sama. Pola pikir kita itu berbeda. Sama kita memandang siswa kita, bahwasanya siswa kita itu tidak ada yang sama. Semuanya berbeda. Kalau dia berbeda, tentu perlakuannya juga berbeda. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang sering dilakukan ya Bu. Dia diragu. Kalau ada anak terlambat, itu kesalahan. Kalau ada anak yang berkelahi, itu kesalahan. Kita sudah mengecap, sudah memvonis bahwasanya anak tersebut melakukan kesalahan itu, bahwasanya itu buruk bagi dirinya. Padahal pada teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah itu saya maksud tadi. Seandainya anak-anak itu mengganggu temannya, tentu dia ada tujuan. Bisa sekarang kalau dulu kami namanya MTO namanya.
mencari perhatian orang, atau MPG, mencari perhatian guru. Nah, jadi kesalahan yang dia lakukan itu, perilaku yang dia lakukan itu bukan suatu kesalahan. Maksudnya ada tujuan tertentu yang ingin dia capai. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini budaya positif, perilaku baik yang timbul motivasinya dari diri sendiri. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Mau apa kita, mau buruk, mau jelek kita sendiri mau berhasil, mau gagal, kita sendiri yang memiliki kontrol pada diri kita. Yaitu motivasinya ada pada diri kita sendiri. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Kalau apanya? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol lain. Kita bisanya bagaimana kita itu menampakkan hal-hal yang positif pada diri kita. Dengan demikian, contoh teladan yang baik itu sangat diperlukan. Kalau guru, ada pepatah mengatakan dulu ya, pengalaman, gurunya kecil berdiri, muridnya kecil berlari. Kalau gurunya sering terlambat, gurunya tidak mempunyai keakraban yang baik, sosial yang baik, maka bagaimana dengan murid? Itu maksudnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan lain. Kalau ada murid kita yang berbuat kegagalan atau berbuat salah, jangan kita memvonis kamu gagal, kamu salah, jangan seperti itu. Di sini di teori kontrolnya kita harus melakukan kolaborasi, berbicara dengan baik dengan murid kita, dengan menanyakan apa alasan dia melakukan kesalahan tersebut. Dan yang terakhir, model berpikir benar kalah. Kalau di teori kontrolnya, model berpikir benar. Jadi kita ajarkan kepada murid kita itu harus berusaha untuk menang, harus berusaha menjadi orang yang terbaik dari yang baik, harus berusaha meningkatkan kualitas pada diri kita masing-masing. Lanjut, makna disiplin. Kita sering kira-kira Pak Ismail, saya bertanya bagaimana makna disiplin menurut Pak Ismail. Silakan Pak. Disiplin yang bagaimana Pak? Ya, disiplin yang kita dengar selama ini apa maknanya menurut Pak? Apa artinya? Disiplin dalam di sekolah kita itu banyak arti. Disiplin kepada anak-anak yang bersifat positif, disiplin itu misalnya dalam berbaris, dalam kelas atau di luar dan istirahat, sama disiplin itu anak kepada guru kita. Ya, terima kasih Pak. Bu, boleh tepuk tangannya untuk Bapak Ismail, Bu. Ya, kata Pak Ismail, disiplin di sekolah. Lanjut kita lihat nanti apa sebenarnya disiplin itu. Kalau biasanya kita sering memaknai disiplin itu kan aturan, ya Bu ya, aturan. Kalau tidak melakukan aturan, maka dia tidak disiplin. Kan itu yang sering kita maknai. Kemudian kalau dia melanggar aturan, maka dia dihukum. Itu yang sering kita lakukan. Nanti kita lihat apa sebenarnya makna disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dilakukan? Justru kalau kita mendengar disiplin itu peraturan dan hukuman yang sering kita dengar.
Lanjut. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini yang saya kita lakukan. Misalnya saya disiplin seperti saya misalnya. Saya datang ke sekolah jam 7.15. Agak sedikit cepat. Kata saya itu disiplin. Padahal saya itu sebenarnya kalau tidak datang jam 7.15, saya itu tidak nyaman. Takut dimarahin sama kepala sekolah. Takut kawan nanti berkata atau menganggap saya itu pemalas. Berarti saya menghindari ketidaknyamanan untuk melakukan hal disiplin tadi. Selanjutnya, kata Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin termasuk adalah disiplin diri. Disiplin diri, bahwasanya disiplin itu belajar kita memunculkan motivasi diri kita. Kita yang ingin merubah diri kita. Tidak ada unsur dari orang lain. Saya datang ke sekolah jam 7.15 bukan karena dilihat Pak sekolah, bukan karena dilihat Ibu Yus, bukan karena dilihat Pak Ibu Nel, misalnya Ibu Yani, tapi saya datang tepat waktu ke sekolah hanya untuk melaksanakan keyakinan saya bahwasanya disiplin itu suatu budaya yang baik. Itu yang akan kita infokan kepada anak. Kemudian pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pemandangan Diane dalam bukunya Disiplin. Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi disiplin ini tidak berhukum bukan peraturan, tapi kata Diane ini disiplin itu belajar kita memunculkan nilai-nilai baik, nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita menjadi motivasi intrinsik bukan ekstrinsik dari dalam diri kita, bukan karena dari orang lain. Kemudian disiplin ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin ini juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Kalau terlambat, jadi kalau terlambat nanti ke sekolah, tentu nilai positif dari disiplin itu kan nanti muaranya kita tanggung jawab. Kalau kita tidak disiplin, nanti kita tidak memiliki nilai tanggung jawab. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kata Pak Minang, kalau tangan menjunjang bahu menikuan. Jadi kalau kita yang berbuat sesuatu, kita berkeyakinan bahwasanya apa yang kita lakukan itu kita harus mempunyai tanggung jawab dari yang kita lakukan. Lanjut Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan pada prinsip mulia yang dianut seseorang merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Saya percepat. Ini dia nilai-nilai kebajikan sesuai dengan Guru Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lanjut Bapak Ibu, ini Ibo Primary Year Program, ya, program terbaik tahunan kita. Apa saja yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita.
Yang pertama ada di situ percaya diri, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kerjasama, kreativitas, keingintahuan, empati, dan antusias. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat. Tadi ya Bapak Ibu, baca aja ya. 9 pilar karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, sopan dan santun, dermawan, suka menolong dan bergotong royong, percaya diri sampai nanti kedamaian dan kesatuan. Ini adalah program terbaik tahunan kita yang kita ingin capai ada pada peserta didik kita. Namun ini butuh perjuangan untuk menciptakan bagaimana murid kita itu menjadi orang yang dermawan, suka menolong dan bergotong royong. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan. Keterampilan yang kita harapkan ada pada peserta didik kita itu budaya positifnya, nilai kebaikannya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Nah, ini yang sering nih kita sering susah menjadi pendengar, mudah menjadi pembicara. Bahkan ada yang mudah menjadi pembicara, susah jadi pendengar. Orang lain memberikan yang terbaik dari diri. Peduli hidup, peduli penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, berorganisasi, dan kesabaran. Berarti kehormatan, memiliki rasa humor, rasa humor seperti karena yang kita lakukan pada pengisian awal pikiran kemarin kan itu rasa humor yang membuat kita lupa akan kelemahan yang kita hadapi. Kemudian mencari masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab dan persahabatan. Lanjut. Ini ada teori nilai-nilai kebajikan, teori motivasi. Bagaimana kita memberikan motivasi kepada peserta didik, hukuman dan penghargaan dan serta restitusi. Lanjut. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi ini ada 3 Bapak Ibu. Ada 3 macam. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang saya katakan tadi. Kita berusaha berbuat baik, berusaha menampakkan kita yang terbaik. Tujuan kita apa? Supaya kita supaya kita terbebas dari hukuman, supaya kita terbebas dari ketidaknyamanan. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini motivasi yang dari luar, eksternal namanya. Kita baru melakukan sesuatu itu ada tujuan tertentu kita. Misalnya seperti saya melakukan kebaikan di sekolah ini, ingin saya itu dipuji dan diberi hadiah oleh kepala sekolah. Padahal itu tidak baik. Itu hanya dalam jangka waktu pendek. Kalau nanti kepala sekolah tidak memberikan penghargaan atau imbalan, itu saya tidak melakukan hal yang baik lagi. Lanjut yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya mempercayai bahwasanya disiplin itu nilai yang baik. Saya mempercayai bahwasanya kejujuran itu nilai yang baik. Untuk itu saya akan menumbuhkan motivasi dari diri saya untuk saya menerapkan nilai-nilai yang baik tadi. Kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap satu pelanggaran. Adakah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini kita nanti akan menjawab itu. Ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Kalau hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau ada anak salah, datang terlambat ke sekolah dulu. Coba kamu ambil sampah di keliling sekolah, itu hukuman namanya itu. Tiba-tiba saja kita memberikannya. Kemudian konsekuensinya sudah terencana. Kalau konsekuensi sudah terencana dia, misalnya kita sedang belajar Bapak Ibu, ada penanda di depan, minuman guru di meja. Lalu anak lari-lari dia kesenggol oleh anak, jatuh minuman tadi, tumpah. Lalu kita suruh perbaiki dan ulang kembali minuman yang telah kamu tumpahkan tadi. Nah, itu namanya bukan hukuman, tapi akibat dia melakukan kesalahan tadi, dia membersihkan apa yang dia lakukan. Kemudian restitusi, ini yang seharusnya dilakukan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ini kemarin sudah saya coba lakukan sama anak kelas 5 untuk melakukan penerapan segitiga restitusi. Tadi Bapak Ibu, nih tes pemahaman kita. Coba lihat Bapak Ibu nomor 1. Tadi kan ada hukuman. Yang kedua, yang ketiga, iya. Nanti kita jawab sama-sama Bapak Ibu. Yang nomor 1 ini apa kira-kira Bapak Ibu? Saya bacakan ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Iya. Coba kita lihat dulu ya. Mencatat 100 kali dalam buku tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Berarti ini hukuman atau sanksi? Ini sanksi namanya. Sudah kita rencanakan bahwasannya kalau kamu terlambat nanti sanksinya mencatat. Kalau misalnya Pak Rino saya terlambat datang jam olahraga keliling lapangan 10 kali. Nah itu sanksi itu. Karena sesuai dengan yang siapa direncanakan. Kemudian yang nomor 2 Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Kenapa? Hah? Ya coba kita buka. Ya, hukuman. Karena dia tidak ada korelasinya dengan kesalahan yang dia lakukan. Terlambat ya, kita suruh lari ke lapangan. Kemudian nomor 3, boleh diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sanksi. Kita buka ya Bapak Ibu. Ya. Karena apa korelasinya dia tidak memakai masker dengan dia push up itu? Lanjut. Yang keempat, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman. Dibujuk sanksi. Bunyikan sanksi. Hukuman. Apa hukuman Pak? Sanksi. Karena ada korelasinya, dia yang berbuat, dia yang membersihkannya. Kita lihat. Itulah bedanya hukuman dengan sanksi tersebut. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini lagi yang nomor 5. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Dibujuk hukuman. Yud, sanksi. Kemudian sanksi. Coba kita buka ya Bapak Ibu. Iya.
Apa? Tidak ada variasinya. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tinggal pelajaran selama 10 menit. Ya, karena dia terlambat tinggal pelajaran. Kemudian berjemur di lapangan basket jam 12 malam, 12 siang karena main ngobrol dengan teman. Iya, tapi kita sudah mulai memahami mana itu yang kita beri hukuman dan mana yang kita beri sanksi. Jangan mengelapan, Pak Ibu. Iya, sama dengan yang tadi. Dihukum oleh tenaganya. Masih semangat Ibu ya. Jadi waktunya memang agak sedikit lama. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan nilai waktu. Kita lanjut ya. Kita tempatnya. Ini ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Bapak Ibu, ada dua kalimat. Ada yang pertama keyakinan kelas, ada yang kedua peraturan kelas. Mana yang kita pakai dua bersatu? Keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Iya, ya, terima kasih Pak. Jadi, kenapa dia disebut dengan keyakinan jelas? Kenapa tidak peraturan jelas? Karena kalau peraturan itu bisa jadi hanya kita yang membuat. Kalau dia keyakinan jelas, kita bersama-sama murid yang membuat. Kira-kira anak untuk supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik, penuh semangat, penuh motivasi, penuh kebahagiaan. Kira-kira apa yang menjadi keyakinan kita bersama? Menuju anak-anak tidak boleh ribut Pak. Nah, itu namanya keyakinan. Kita dari siswa itu yang menyatakan bahwasanya itu yang diyakininya baik. Kemudian pembentukan kaidah jelas ini panjang ada prosedurnya. Lanjut Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini kalau selaku guru tentu ini ibaratnya SKS pertama yang harus kita miliki. Kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia itu apa. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Kalau manusia itu tentu kalau hidupnya terancam itu dia akan bereaksi ya Bu ya. Kemudian mendapatkan kasih sayang. Nah, semua kita tentu berhak mendapat kasih sayang. Baik kasih sayang dari teman, dari musuh sekalian, sama kayak orang apa kan memberikan kasih sayang pada semuanya. Kemudian mendapatkan kesenangan. Semua kita tentu ingin senang. Kemudian kebebasan, bebas kita berpikir, menentukan ini salah, ini baik, ini berdampak merugikan pada diri kita. Kemudian kekuasaan, mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kita ingin diakui oleh orang lain. Saya seperti ini, nah, kita ingin merasakan itu. Kemudian 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah. Ini posisi kontrol kita kepada siswa kita. Yang pertama kita sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ada 5 posisi kontrol kita yang akan kita lakukan kepada siswa kita. Yang pertama tadi penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kita kalau ada murid kita yang salah langsung kita hukum. Nah, itu kita sebagai hukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Kalau ada murid kita melakukan kesalahan kita ginian, apakah
apakah kamu tidak kasihan sama bapak? Nanti kalau kamu ribut, lari-lari di jam bapak mengajar, bapak yang dimarahin oleh kepala sekolah. Apa kamu tidak kasihan? Nah, berarti murid itu kita buat dia merasa bersalah dengan perbuatan itu. Lanjut. Teman, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid. Nah, kita jadikan murid kita tuh teman. Kalau kita berteman kan, kalau salah teman kita, tentu kita beritahu. Nah, itu kita beritahu dengan baik. Kalau tidak kita beritahu, berarti bukan teman. Kemudian, berarti Bu betul ya seperti tadi kan. ya Bu, Nggak kasihan kalian sama orang tua kalian. Itu Iya. Nggak bisa membaca kalian sedangkan orang tua kalian sudah mengantar kalian sekolah. Iya. Dan jajan, Iya. beli pakaian 1 tahun kalian bisa baca. Udah berapa bulan kalian belajar 1 tahun. Tapi kan tidak bisa juga dapat membaca. Anaknya kasihan sama ayah ibu. Iya. Iya Bu, itu termasuk kepada posisi membuat merasa bersalah dia, membuat merasa bersalah. Jadi apa yang dilakukan itu buat dia merasa bersalah dengan kelakuan dia. Dia ada 5, dan kemudian manajer. Nah, yang terakhir ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kalau ada murid bersalah, kita bersama mencarikan solusi dari permasalahan murid tersebut. Kalau misalnya dia datang terlambat, apa alasannya? Bagaimana langkah selanjutnya supaya dia tidak terlambat? Kalau misalnya anak datang terlambat, Hmm. setelah itu ada pas dia langsung duduk lagi di bangku. Jadi kemudian kalau kita terlambat, kita harus buka pintu dulu. Siapa yang mau doa langsung mau ulangi kita katakan kan. Ada pintu, assalamualaikum Bu, ibu saya izin sudah saya terlambat dan tutup bisa duduk. Nah, iya. Boleh. Nanti lanjut ke situ nanti. Tapi saya terang juga, dia dalam proses penyelesaian permasalahan murid itu, kita tadi ada namanya restitusi namanya, segitiga restitusi. Itu ada 3 macam yang akan kita lakukan langkah-langkahnya. Untuk melakukan segitiga restitusi itu tidak boleh kita lakukan di tempat ada orang lain. Kalau memang dia melakukan kesalahan, kita pergi ke suatu ruangan, panggil dia untuk dia mencurahkan apa yang ada di hati dia. Kenapa dia melakukan itu? Jadi dia bisa berbicara sesuai dengan keinginan. Tapi kalau banyak orang, yang pertama dia merasa malu, yang kedua dia merasa tidak dihargai. Kenapa orang lain itu kawannya tentu macam kan kita sering itu. Jadi langkah sebaiknya kita lakukan di ruangan yang tertutup, dia dan kita saja yang ada di situ. Ini berarti yang dilakukan seperti tadi berarti salah kan? bukan salah Bu. Sebaiknya yang ditawarkan oleh yang segitiga diskusi itu yang ditawarkannya, dia tidak menganggap apa yang kita lakukan selama ini salah, namun dia menawarkan cara yang terbaik untuk melakukan penyelesaian permasalahan yang ada pada murid. Kan kalau murid terlambat tadi dia masuk itu kan kesalahan gitu ya? Kesalahan. Iya, ada dulu. Tadi kan terlambat. Iya. Besok yang bisa ayah kan datang. Kalau orang berdoa berhenti dulu di depan pintu. Iya. Coba diterangkan berhenti kan. Setelah itu kata pintunya, kata pintu. Langsung assalamualaikum. Nah, langsung tunjukkan Bu, saya terlambat. Boleh saya duduk Bu, saya izin karena tadi saya kena terlambat bangun. Nah, silakan duduk nak. Iya. Gitu. Jadi boleh kan? iya. Kalau selama itu yang kita lakukan boleh. Cuman ditawarkan yang lebih Tidak baik. kalau di depan teman-teman yang di kelas itu. Nah, cuman Pak Ibu yang kami pelajari caranya baik, cuman metode pendekatannya yang kurang. Walaupun secara halus, tapi tentu murid ini merasa malu. Kalau kali dalam doa malu dia. Tapi kalau kita berempat saja, dia akan mengatakan Bu, awak telah ambil tadi bangun siang Bu, malam nolong mak, pergi panen misalnya, beda kan?
Jadi awak tahu dia melakukan itu kenapa? Awak lah menghukum langsung di depan kawan. Itu sebenarnya. Kemudian pemahaman posisi kontrol. Nanti kita isi juga Bapak Ibu. Mudah-mudahan cepat selesai. Sudah diringin apa ya? Yang nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira tadi ada posisi kontrol 5 tadi. Kira-kira mana ini yang ditanya? Penghukum, membuat merasa bersalah, kasih sayang ada juga di situ. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita lihat seperti itu tadi. Maaf manik apa bekerja supaya apa kan buat ini berarti kita melakukan membuat rasa bersalah. Jadi itu nama lakukan penulis awal, membuat rasa bersalah dengan apa yang dilakukan. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Teman, Lumai, teman, Pak Mael. Boleh teman. Teman sebagai bagi murid kita tuh di rumah kurang apa cinta dan kasih sayang, cuma urak-urakan ya. Sama sama kita Bu, kalau masalah kita di rumah sama keluarga kita di rumah tentu di sekolah marah-marah kita kan. Jadi kita kurang cinta dan kasih sayang. Nah, aku mau marah-marah ya, aku misalnya begitu, coba dari mana dengan ya gairah misalnya, berarti kurang kasih kecintaan dari saya. Seperti itu juga murid kita, karena dia kurang cinta dan kasih sayang dari rumah. Kemudian aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Mantap, seperti itu ya. Dia mengatakan dirinya hebat. Jadi aku ingin diakui. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Misalnya siapa Zahra kayak Ibu Nel kan bosan belajar mewarnai kalau Ibu katanya kemudian. Lalu apa kira-kira isinya Bu? Kebebasan. Ini yang jadi permasalahan kita sama ini. Tapi kita sebagai pelayan menghambakan diri. Itu makanya guru itu harus dia mengikuti PPG, harus ada guru bendera supaya nanti kesejahteraannya ditingkatkan karena dia menjadi menghambakan dirinya pada murid-murid. Jadi kita pikirkan hanya murid-murid saja. Cuma kalau berjalan 100% tidak ada satu perubahan itu berjalan dengan 100%. Namun kita berusaha untuk merubahnya ke arah yang lebih baik. Jadi kalau ada murid awak menikah, ini bebas tuh. Nak kemana kan? Nak membola? Oh, silakan. Nah, boleh membola. Iya. Kalau bahasa hukumnya Bu, klien tidak boleh salah. Ada Pak, bisa sebut Pak. Iya Pak. Dulu baru masuk kan perjalanan ini, Pak itu menambah aja Pak. Itu nggak masuk hukum. Dia menambah kan senang. Menambah Pak. Iya, kan tidak semua anak yang ingin menambah. Iya, kan ada salah satu. Tapi sebagian kebanyakan membuka. Berarti yang sebelah misalnya ada 20 murid kita, 5 atau 8 yang ingin menambah. Beri dia kesempatan untuk menambah. Karena pada saat itu yang dia butuhkan. Iya, dia pengen kebebasan. Tapi harus kita arahkan juga. Termasuknya Pak. Yang penting segala kelas 1 sebut dengan huruf. Itu yang tadi itu Bu. Misalnya dia pengen main-main. Kita belajar berhitung. Baik anak-anak. Maunya kayak kita sekarang apa? Main-main Bu, main di luar. Oke, baik anak-anak, coba boleh keluar main-main. Tolong ambilkan Ibu nanti batu, ambilkan di luar sana 10 buah benda yang kamu sukai. Nah, payah keluar dia jalan kan, ada yang ambil batu, ada yang ambil daun. Itu nggak masuk belajar
Berarti dia di robek dia jadi kalau ini Bu bantu saya Bu. Telah, kan 2 jam dia. Oh iya Bu lupa. Dia keluar lagi. Berarti sudah masuk dengan tujuan pendidikan kita begitu dan beda kesenangannya. Itu maksudnya Pak. Memang kalau dibayangkan Pak, nggak kebayang sama kayak yang surga Pak. Surga dan neraka. Tapi kita tadi guru kelas, jadi dalam kelas libur kelas. Misalkan kalau guru olahraga, ada misalnya siswa 20 orang. Jadi di antara siswa itu kan harus dipenuhi kebutuhan setiap siswa. Contohnya yang ada yang berdua main bola, yang berdua main voli, yang 3 main kasti, yang main raket. Jadi makanya cara mengkondisikan kelompok. Jadi kan yang diminta keinginan dan kebebasan. Ya, baik. Tentu kalau ada permintaan seperti itu, tentu kita sesuaikan, kita berikan pengertian kepada peserta didik. Kalau peserta didik kita di sini misalkan, dia pengen berenang misalnya, tentu kita berikan mata. Dari mana kita? Kalau main basket di mana main basketnya? Tentu sesuai dengan apa keadaan kita, kemudian kita terangkan dulu kondisi yang ada di lingkungan kita. Kita sesuaikan. Kalau memang ada bola voli, kasih dia bola voli. Kalau ada bola kaki, kasih dia bola kaki. Yang penting kalau Itu tidak mengganggu Pak, aktivitas sana ya Pak? tidak, kalau yang olahraga yang penting anak itu bergerak, mengeluarkan kreativitasnya, tidak terlalu diam. Tapi ada juga anak yang Dia kan ada satu lapangan Pak, ada main bola, ada main voli, ada main basket, ada main kaki. Sementara materi deh itu berano. Kehilangan itu pengalaman. Jadi bertanya dengan ini awak kan di kelas berapa? Di kelas 2 kita kelas 4. Pernah membuat permainan Pak. Jadi sampai dalam kita nanti ada pelajaran baru yang Bapak buat permainan yang baru. Kalau yang kemarin siapa yang masih ingat Pak ini oke ya. Jadi untuk hari ini kita buat permainan baru. Kita lanjutkan dengan kita sambung dengan permainan yang kemarin. Atau apa yang kemarin aja lah. Kalau sebagai siswa enak permainan itu. Jadi yang siswa yang lain Pak yang baru telah kami nak nengok loh. Jadi yang lain lagi misalnya Pak kami main bola lah. Jadi lah disampaikan bukan seperti itu. Bapak kan sebagai guru olahraga ada materi ini contohnya keseimbangan. Kita selesaikan dulu keseimbangan, ikuti dulu materi apa. Setelah itu Bapak pinjamkan bola, mainan kot terserah. Terima kasih. Yang sebagai dari yang lagi lah. Terima kasih ya Pak. Sebuah apa namanya Pengalaman nih Pak, tapi langsung meloyo. pengalaman sebuah kenyataan yang kita hadapi di lapangan. Memang seperti itu. Sama saya. Aja Pak. Namun tadi dari awal sudah kita paradigma belajar. Yang lama bagaimana? Yang baru bagaimana? Kalau yang lama itu yang menjadi pusat perhatian, yang menjadi menguasai ruangan itu adalah guru. Jadi fokusnya satu arah. Guru berceramah, murid yang mendengarkan. Itu kalau dulu. Nah, kalau Batam, murid langsung terbang apa tulis. Nah, kalau sekarang pembelajaran itu harus berpihak kepada murid, pada siswa. Berpihak pada apa yang menjadi kebutuhan dia. Nah, itu makanya sekolah itu harus menyediakan kebutuhan murid untuk belajar. Sehingga dia merasa nyaman di sekolah, merasa besok pagi sekolah, main itu, dia senang untuk datang ke sekolah, tapi kebanyakan sekolah kita kan tidak punya fasilitas. Nah, itu yang nanti kita menjadi permasalahan bersama yang harus kita selesaikan bersama.
menyanyi Mbak? Kita buatkan apa? Protein apa? Pokoknya bos tidak ada salah, klien no salah. Yang salah pembantu, pengabdi seperti kita. Kan dari awal tadi kita sebagai menghambakan diri. Memang sulit untuk dikenal kalau bagi kita yang lama, tapi ini sebuah teori yang kalau memang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang ada pada diri, insya Allah tentu berbuah baik. Lanjut. Ini dia segitiga restitusi. Misalnya kemarin saya membuat video, Ipo tidak datang cabut sekolah, alasannya ini tidak nambah PR. Dia apa? Ditanyakan dulu, menstabilkan identitasnya. Bagaimana menstabilkannya? Mengubah identitasnya anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Jadi anak yang melanggar peraturan banyak mencari perhatian. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, itu memenuhi kebutuhan dasar. Berapa tadi Bu kebutuhan dasar manusia Bu? Bapak Ibu? Ada kayak intinya dia itu ingin memenuhi kebutuhan dasar dia. Dia pengen bebas, pengen dikasih sayang, pengen penguasaan, pengen apa ini? Ingin apa? Bertahan hidup. Itu akan dipenuhinya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ini yang kita buat bersama-sama di dalam kelas. Lanjut Bapak Ibu. Pengalaman budaya positif. Jadi ini saya ketika membentuk keyakinan kelas di kelas 5. Ini kertas yang kuning-kuning ini merupakan keyakinan anak-anak yang datang dari anak ditempelkan. Seharusnya kalau wali kelas itu harus ada keyakinan kelasnya, tabelnya di sini. Ya, karena saya bukan wali kelas, kemarin saya bilang gitu, udah Bapak buat keyakinan kelas di kelas apa? Saya nggak wali kelas bukan. Saya dulu yang studi, jadi tidak bisa membuat keyakinan kelas yang untuk ditempel, kemudian ditandatangan oleh semua peserta didik siswa. Berarti dia meyakini apa yang dia buat di situ merupakan nilai-nilai kebajikan. Kemudian budaya positif pembiasaan 5S. Senyum, salam sapa, sopan santun. Ini budaya positif. Kalau datang anak, salam, tanya, gimana kabarnya? Kalau bahasa kita ini, bro, kadang-kadang saya kan seperti itu. Nah, cuman itu perubahan bahasa saja. Kemudian segitiga restitusi melakukan ini. Tidak boleh ada orang lain di sini. Kita menanyakan kenapa dia melakukan hal tersebut, apakah dia tahu itu masalahnya. Wassalam dan terima kasih. Dan akhiri alhamdulillah pas waktu jam sholat azan, kegiatan saya pada hari ini sekali lagi saya pribadi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya. Tanpa ada kolaborasi dari Bapak Ibu semua, saya tidak akan mungkin mampu berjalan sejauh ini. Tidak ada manusia di atas dunia ini mampu dia hidup sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Dan saya akhiri, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.